Desa Sumber Urip berada di Selepu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, di mana letaknya berada di kaki Bukit Kaba, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, profesi mayoritas warga di Desa Sumber Urip adalah sebagai petani sayur mayur seperti tomat, sawi, kembang kol, brokoli, daun bawang, cabai merah merupakan komoditas perkebunan yang dihasilkan dari Desa Sumber Urip. Halo guys, setelah perjalanan panjang dari kota Bengkulu, kita udah tiba di wisata Bukit Kaba, Rejang Lebong. Di sini merupakan pos dari Bukit Kaba tersebut. Ayo kita wawancarai pihak pengelola Bukit Kaba ini supaya kita lebih mengenal mengenai wisata yang ada di Bukit Kaba. Nama saya Teguh, saya di sini sebagai anggota Kodaris. Sekitar kalau kurang lebih tahun 2000-an awal, selama awal mulai dibentuk Kodaris. Yang pada awalnya dulu kan sebelum ada Kodaris Bukit Kaba, para pendaki itu masih sistemnya gimana ya? Masih masuk-masuk aja bebas. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, kejadian apa-apa, kami nggak bisa bertindak sebagaimana mestinya kan. Kalau semenjak terbentuknya Kodaris, kami di sini kan ibaratnya menjual jasa. Di sini juga kami melakukan tindakan evakuasi bila terjadi kecelakaan pada pengunjung yang mendaki ke Bukit Kaba. Jadi ada tanggung jawabnya di sini sebagai anggota Kodaris. Kalau hari biasa satu orangnya 12.500 untuk hari biasa. Kalau untuk weekend atau akhir pekan itu 15.000 per orang. Dan untuk pengunjung yang membawa kendaraan misalnya motor atau mobil, kalau camping di atas Bukit Kaba itu dititipkan di pos Kodaris, dan itu dikenakan biaya kalau untuk per malamnya satu motor 15.000, untuk mobil 30.000. Pengunjung ini datang ke pos kan, ibaratnya harus jalan kaki ke atas kan, itu bisa pakai jasa ojek bisa. Oke teman-teman, di sini di objek wisata ini ada dua jalan ya. Untuk para pendaki yang trekking atau jalan kaki bisa memasuki jalan ini. Ini kalau istilahnya orang sini ngomongnya jalan setapak pendaki. Sedangkan kalau untuk misalnya mau cepat kan bawa kendaraan seperti motor kan, lewat jalannya lewat sini. Pelibatan pemerintah desa itu ada. Itu BUMDes kan di bawah naungan dari desa. Jadi desa juga ikut mengelola TWA Bukit Kaba ini. Salah satu sektor penghasilan wisata terbesar di Provinsi Bengkulu dari Bukit Kaba. Dari jumlah pengunjung per bulannya, kalau sebelum pandemi 2.000-an ke atas per bulan. Jadi kalau sebagai kami anggota Kodaris, manfaatnya sih mungkin nambah-nambah penghasilan di sisi lain. Kami sebagai pekerjaan utamanya kan petani. Di sini ibaratnya sebagai sampingan aja. Pembagian hasilnya kan kami kan bekerja sama BKSDA, itu 50%, 50% ke BKSDA, 50% masuk ke BUMDes kan. Dari BUMDes baru lagi dibagi kepada Kodaris. Kalau kegiatan pembinaan mungkin itu untuk pelatihan dari anggota Kodaris pada saat melakukan evakuasi kepada korban bagian SAR terutama, itu kan sangat diperlukan di dalam gunung. Kalau sih mungkin di kawasan pos Bukit Kaba kan menambah tempat-tempat mungkin seperti itu, panjat tebing atau wahana-wahana lainnya untuk menarik pengunjung. Jadi pengunjung ke Bukit Kaba nggak selamanya harus naik ke Bukit Kaba. Ini ada tujuan lainnya selain. Kalau boleh kakak kasih tahu ke teman-teman biar teman-teman follow nih, apa aja media sosialnya? Kalau di Instagram Bukit Kaba _Bukit_Gunung_Kaba. Di Instagram Bukit_Gunung_Kaba. Jangan lupa di follow. Terus kalau di IG, di itu YouTube itu kami pakai channel desa di sini.
Urip. Channelnya di Sumber Urip. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, terus jangan lupa follow. Ikutin perkembangan Bukit Kabar Rejang Lebong. Sekarang saya berada di shelter 28, tempat penyewaan dan tempat menjual alat-alat camping yang berada sebelum posko Bukit Kabar. Baiklah, untuk selanjutnya, ayo ikuti saya. Halo guys, Shelter 28 bukan hanya tempat penyewaan dan penjualan alat-alat gunung saja. Di sini juga terdapat semacam kantin loh, jadi kalian bisa memesan kopi hangat atau makanan lainnya untuk sekedar melepas letih setelah melakukan pendakian atau mengisi energi untuk memulai pendakian. Berhubung cuaca saat ini sedang tidak bersahabat, jadi kami terpaksa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan wisata di Sumber Urip pada esok hari. Halo semuanya, pagi ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan wisata di Desa Sumber Urip setelah kemarin sempat terhenti karena cuaca yang tidak mendukung. Tujuan kami kali ini adalah wisata pemandian air panas atau yang sering disebut dengan Grojogan Sewu dan budidaya madu yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Urip. Takut guys. Baiklah teman-teman, kali ini kita sudah sampai di wisata Grojogan Sewu, di mana untuk biaya masuk itu per orangnya 10.000 dan untuk biaya parkir sendiri satu motornya 5.000. Baiklah teman-teman, wisata Grojogan Sewu ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, di mana fasilitas ini disediakan oleh pengelola untuk pengunjung wisata Grojogan Sewu. Fasilitas di Grojogan Sewu ini berupa ada beberapa kolam pemandian dan juga air terjun. Selanjutnya itu ada toilet, ada ruang berganti, ada pondok untuk tempat makanan beristirahat, dan itu juga disediakan tempat sampah. Dan juga ada kantin. Halo boy, selain kita bisa memanjakan badan kita dengan air hangatnya, kita juga bisa memanjakan mata kita dengan kasihan alam yang tersedia di Grojogan Sewu. Kita tahu di Desa Sumber Urip ini sebagian perempuannya bekerja sebagai petani. Namun di Grojogan Sewu ini ikut serta perempuan juga ada dalam pengelolaan Grojogan Sewu ini. Jadi itu sangat inspiratif dalam mendorong para perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata. Oke teman-teman, di Desa Sumber Urip ini selain ada wisata alamnya juga, di sini juga terdapat budidaya madu ya. Dan madunya ini yang bernama madu tunas baru. Panen nggak mesti, biasanya itu sekitar 60 sampai 90 hari, kita 2 bulan 3 bulan lah. Tergantung cuaca, kalau musim hujannya agak lama. Udah kalau musim-musim bunga, cuacanya bagus, ya sampai 12 botol bisa. Nek golek lebah mungkin kita nih daerah kebun perkebunan kan, di hutan-hutan, kayak gue enak nih pohon-pohon itu nah di selak-selak batu biasanya itu dibawa sama rumah-rumah itu kan, dibawa pulang. Yang penting pertama yang kita bawa itu induk ratunya, induk lebah ratu. Sekitar 3 tahun. Ini saat aku punya sekitar 12 kotak. Bener ya keh. Iya. Ya nek dihitung itu dia itu berkelompok kan, nek kelompok. Nek aku sih jenis pribadi lah. Nek kelompok ini dihitung kan nek kelompok. Itu minat sing pribadi wae. Kayak pribadi kan enggak melu kelompoknya.
harga madu per botol ya. Mm-mm. Harga madu per botol itu kalau botol sastra itu tes sastra berapa sih? 200 mili, 200 ya, 230 ya. Nah itu sekitar 80 ribu botol Murni Kang ya. murni ya. Nah, caranya membersih madu ini kan dari rumah itu sebenarnya kan agak ebean. Terus kita apa? Ya dihancuri. Setelah dihancuri kita masuk ke dalam saringan seperti ini kan. Nah, terus ikan dengan sendirinya turun sendiri madu seperti ini. Manis ini Kang ya. Manis Original ya. Original asli. Oke. Bekas rumah-rumahnya kemarin kan. Nah, Kalau bekas rumah-rumahnya bisa diolah lagi nggak itu Kang? benernya bisa diolah. Kita untuk bikin minuman dikasih air hangat. Nanti kan masih seperti ya seperti madu cuman agak cair karena air hangat banyu mateng kan. Jadi kita kasih sejenis kayak jahe, gula merah itu kan untuk jamu juga hangat badan. Sebenarnya kita juga kalau lega semua kita maju, kita juga perlu panduan atau panduan supaya kawan-kawan itu lain yang pernah ini kita harus belajar dulu supaya itu kan. Ya, tidak boleh kita susah harus benar masalah kita mempunyai sayap, bisa lepas sendiri atau terbang sendiri, dengan ada otak-otak itu bisa di layak untuk ditempati mungkin kan. Kita kan udah ngerti harus langsung terjun sendiri, itu harus belajar dulu. Oke teman-teman, di sini saya akan mencicipi madu murni yang berada di Desa Sumber Urip. Mari kita cicipi dulu ya. Manis. Rasanya cukup manis ya. Dan ini asli murni. Bagi kalian teman-teman yang bisa mau wisata ke Sumber Urip, jangan lupa pesan madu ini. Ini asli 100% murni. Halo boy, buat kalian yang bermain atau berwisata ke Desa Sumber Urip ini, silakan yang ingin mencari madu karena rata-rata orang yang berwisata di Sumber Urip ini jarang tahu kalau ada di sini ada peternakan madu. Jadi kalau kalian punya waktu main-main ke Sumber Urip atau berwisata ke Kaba atau Mandi Garpanas, jadi kalau kalian sambil ingin mencari madu di sini bisa mencari madu. Yang Bapak siapa tadi Pak? Pak Hajar. Pak Hajar. Pak Hajar.